Halo semuanya, selamat datang di channel Perdana Sobat Film. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang dimana berkisah pada satu keluarga yang sedang berlibur di tengah laut. Namun nahasnya mereka mengalami insiden bencana alam yang sangat mengerikan. Tak hanya itu, ketika mereka bangun dalam tidurnya, di esok paginya hal yang tidak disangka-sangka terjadi. Ialah air laut yang tiba-tiba menghilang. Mau tahu keseruannya lebih lanjut? Jangan lupa siapkan cemilannya untuk menemani kalian. Langsung saja, tak banyak basa-basi, mari kita mulai. Scene diawali dengan sebuah keluarga yang tengah berlibur di Laut Karibia. Mereka sangat menikmati liburan tersebut. Ayahnya bernama Tom, bersama dengan Julia sebagai istrinya. Dan kedua anak mereka yaitu Ben dan Key. Mereka sedang menikmati waktu bersama di kapal tersebut. Tom mengajarkan Ben cara memancing yang benar. Sementara Ki asik dengan menikmati musik di handphonenya. Dan Julia menikmati air laut dengan cara berenang. Namun, suasana damai itu berubah ketika Julia tiba-tiba terseret arus. Membuatnya menjauh dari kapal. Tom segera menolongnya. Setelah menolong Julia, Tom memperingatkan keluarganya untuk lebih berhati-hati lagi di air laut lepas. Kita pun berganti di malam hari. Mereka berkumpul untuk merayakan ulang tahun band yang ke-13 tahun. Ketika dalam kebahagiaan tersebut, band meniup lilin ulang tahunnya. Setelahnya, Tom memberikan band hadiah yaitu laptop baru. Namun, setelah ayahnya memberikan band hadiah, Julia mengingatkan agar Ben tidak terlalu sering bermain game dan tetap untuk rajin belajar. Key memberikan topeng berambut ular kepada Ben. Dan Julia juga memberikan gelang batu berwarna hijau kepada Ben. Mereka juga saling memberikan hadiah kecil lainnya. Dan menikmati kebersamaan keluarga tersebut. Namun, tiba-tiba pacar Ki menelepon. Dan ketika mereka saling berbicara, tiba-tiba awan yang tidak cukup baik terlihat di layar handphone sang pacar. Lalu, dia pun bercerita tentang badai aneh yang terjadi di kota. Lalu, tiba-tiba telepon mereka terputus karena hilangnya sinyal. Setelah kejadian tersebut, suara aneh terdengar di luar kapal. Mereka segera mengecek keluar kapal dan ternyata itu merupakan seekor paus besar yang sedang melintas tepat di bawah kapal mereka. Oh my god! Yang tanpa sengaja menyenggol kapal hingga mengalami kerusakan di bagian bawah kapal. Saat Tom mencoba untuk menyelam, untuk memeriksa kapal, ia pun malah terluka karena tergesek oleh baling-baling di bawah kapal. Syukurnya, kapal mereka tak mengalami kerusakan yang serius dan mampu untuk bertahan. Mereka mencoba untuk menghubungi para bantuan yang berada di darat. Namun tetap saja kesulitan menghubungi bantuan karena sulitnya untuk mendapatkan sinyal. Ketika semua tampak tenang, kejadian mengejutkan terjadi lagi. Benda yang terjatuh dari langit mirip seperti meteor mulai berjatuhan di dekat kapal mereka. Tom pun melajukan kapal untuk mencoba menghindari serpihan benda yang jatuh. Namun, ketika kapal melaju, mesin kapal justru semakin rusak dan tak bisa menyala lagi. Setelahnya, Tom pun menyadari bahwa meteor-meteor yang jatuh tersebut itu merupakan satelit luar angkasa. Tak lama kemudian, lautan yang tadinya tenang tiba-tiba tergolak ombak yang sangat hebat. Sehingga kapal pun tergoyang dengan sangat hebatnya. Dan mereka pun terkejut hingga sampai mereka tak sadarkan diri. Keesokan harinya, mereka terbangun dari pingsannya dan mendapati kapal mereka berada di atas sebuah daratan luas dan kering. Sungguh tak habis pikir. Ternyata
Air laut di sekitar mereka seolah-olah hilang, membuat kapal mereka terdampar di dasar laut yang mengering. Kejadian aneh ini membuat Tom berpikir bahwa mungkin telah terjadi pergerakan lempeng bumi besar-besaran, mengubah permukaan bumi. Keadaan ini membuat mereka khawatir dengan nasib orang-orang yang berada di daratan yang kemungkinan kini terendam oleh air laut. Oh my god. Itu yang berarti pacar Ki yang semalam menelpon dengannya itu bisa saja sudah meninggal terseret oleh ombak laut yang datang ke darat. Di tengah kebingungan, si Ben malah menikmati dengan bermain balon udara dengan sangat senang. Seakan-akan ia tak merasa takut sedikit pun. Bahkan hingga berjoget-joget. Haduh lele. Di tengah kebingungan tersebut, mereka terdengar panggilan dari radio kapal selam kecil yang selamat dari kejadian ini. Kapten kapal selam itu bernama Nau. Nau mengatakan bahwa komunikasi dengan orang-orang di darat telah terputus. Tetapi Nau pun memperingatkan mereka bahwa pergerakan lempeng bumi bisa saja membuat air laut kembali. Tom dan istrinya yang ingin menyelamatkan anak-anaknya akan mencoba untuk membawa mereka ke kapal selam tersebut untuk bertemu dengan Nau. Namun menyadari jarak yang cukup jauh dan keadaan kapal yang rusak parah, mereka mulai mempersiapkan untuk mulai berjalan ke lokasi Nau sambil membawa persediaan yang tersisa. Sebelum mereka berangkat dalam perjalanan, mereka didatangi seorang pria asing bernama Johnny bersama anjingnya yang terluka. Tom mencoba menolongnya dengan memberikan air minum untuknya. Namun, tetapi Johnny tiba-tiba menyerangnya dengan menusukkan benda tajam ke Tom hingga Tom pun meninggal. Julia dengan syoknya sekuat tenaga mencoba lari untuk menjauh dari Johnny dan memberitahu Casey dan Ben bahwa mereka dalam bahaya. Lalu mereka menutup pintu kapal. Julia dan anak-anaknya bersembunyi di kapal untuk melindungi diri dari Johnny. Psikopat ini pun tak berhenti untuk mengejar dan terus-menerus menggedor-gedor pintu kapal mereka. Yang pada akhirnya si Johnny mampu untuk membuka pintu kapal dan mencari mereka. Mereka tersembunyi di dalam kapal tersebut. Julia mencoba untuk keluar melalui lubang di kapal, namun malah bertemu dengan anjing gilanya. Dia pun berhasil untuk membunuh anjing tersebut. Dengan susah payah melawan si Johnny, akhirnya mereka mampu untuk kabur dari psikopat tersebut untuk sementara. Dan boom, kapal mereka pun meledak. Mereka berlarian di tebing yang gersang. Dalam perjalanan yang sangat melelahkan, mereka menemukan sumber mata air. Namun, terlihat Ben yang sangat meratapi nasib mereka. Julia pun menenangkan si Ben agar tetap kuat atas nasib yang menimpa mereka. Sungguh perjuangan yang sangat epik, bukan? Mereka pun melanjutkan perjalanan tersebut hingga Ben menemukan ikan terdampar, lalu Casey pun melihat si Johnny lewat teropongnya. Mereka pun lari dengan sekuat tenaga. Mereka melanjutkan perjalanan yang sangat melelahkan dengan gersangnya permukaan yang awalnya air laut tersebut. Hingga dalam perjalanan, Ben mengalami dehidrasi yang sangat hebat. Namun naasnya, air yang dibawa Casey malah tumpah dalam perjalanan. Dan kini mereka tidak memiliki persediaan air. Dengan rasa duka setelah kehilangan Tom,
Di perjalanan, Julia menyemangati kedua anaknya agar tidak saling menyalahkan dan berusaha bertahan hidup. Mereka terus berjalan, hingga menemukan bangkai pesawat tua sebagai tempat perlindungan malam itu. Julia kemudian bercerita tentang kenangannya bersama Tom kepada anak-anaknya untuk menguatkan mereka. Ketika Ben berada di dalam pesawat dan Casey sedang keluar dari pesawat untuk buang air kecil, namun tiba-tiba psikopat itu pun datang dan akan membunuh Casey. Namun dengan sigapnya, Julia berhasil menumbangkan psikopat tersebut dari belakang dengan menusukkan pisau kepada psikopat tersebut. Saat mereka melanjutkan perjalanannya lagi, mereka kembali ke jasad Tom, dan terlihat jasad Tom yang seperti tercabik-cabik oleh binatang buas. Binatang apakah itu yang berhasil mencabik-cabik jasad Tom? Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, si Ben pun terasa dehidrasi hebat hingga dia berhalusinasi bahwa air yang ia minum itu merupakan air bersih, yang padahal itu merupakan air kotor. Dan di dalam perjalanannya, mereka menemukan puing-puing dan akhirnya mereka susun untuk peristirahatan sementara sebelum melanjutkan perjalanannya lagi. Saat mereka terbangun dari tidurnya, mereka menyadari sedang diintai oleh hewan-hewan berbahaya. Ternyata bukan binatang buas yang mengintai mereka, tetapi ribuan kepiting lapar yang muncul dari darat laut. Mereka lari dengan sekuat tenaga dan meminta tolong kepada orang-orang yang sedang berada di kontainer dan masih hidup. Para kepiting menyerang para awak kapal yang bersembunyi di kontainer tersebut, menyebabkan Julia terluka. Mereka berlindung dari kepiting dengan mencoba untuk menaiki atap kontainer. Dan syukurnya, ketika mereka berhasil naik, mereka bisa menghindari kepiting yang lapar tersebut dan mampu bertahan sambil menggunakan persediaan yang ditemukan dari bangkal kapal tersebut. Saat di pagi harinya, Julia mencoba untuk menghubungi Nao kembali menggunakan radio. Dan pada akhirnya, mereka bisa menghubungi Nao lagi lewat radio tersebut. Dan mereka pun saling berkomunikasi. Ketika mereka saling berbicara, Nao pun mengirim sinyal suar untuk menunjukkan lokasi kapalnya tersebut kepada mereka. Dan pada akhirnya, mereka pun lari untuk menghampiri sinyal suar tersebut. Namun, perjalanan menuju kapal selam Nao tidaklah mudah, karena mereka harus melewati tebing yang cukup curam. Di tengah jalan, tiba-tiba gempa pun terjadi, menyebabkan mereka kesulitan ketika berada di tengah-tengah tebing tersebut. Dan pada akhirnya, Julia terjebak oleh reruntuhan batuan yang sebelumnya mengalami gempa yang mengakibatkan Julia tidak bisa keluar dari bebatuan tersebut. Dan pada akhirnya, dengan keputusan Julia pun meminta Ki dan Bi untuk melanjutkan perjalanan. Sebelumnya, mereka menolak. Namun meskipun berat karena akhirnya menuruti Julia. Setelah beberapa kesulitan, Ki kembali menyelamatkan ibunya yang terjebak dari serangan kepiting. Mereka pun berhasil naik ke kapal selam Nao. Namun, Nao terluka parah akibat serangan orang asing. Mereka tidak sempat menyelamatkannya dan harus masuk ke kapal selam yang dikerumuni kepiting lapar yang akan mencoba untuk masuk ke kapal tersebut. Di saat bersamaan,
Ombak besar air laut pun datang. Sesuai dengan perkiraan di awal bahwa air laut pasti akan kembali datang, menandakan bahwa lautan mulai kembali. Ombak tersebut terombang-ambingkan kapal selam hingga mereka hampir pingsan. Saat terbangun, Julia dan anak-anaknya menyadari mereka telah sampai di daratan. Kota yang mereka lihat telah hancur akibat bencana dahsyat yang terjadi. Meski mereka berhasil selamat, hanya sedikit orang yang tersisa. Julia dan anak-anaknya adalah bagian dari orang-orang yang berhasil bertahan dengan perasaan lega sekaligus kesedihan. Mereka menyadari bahwa mereka telah melalui pertualangan yang penuh bahaya dan kehilangan, tetapi berhasil bertahan dan melanjutkan hidup. Itulah cerita penuh ketegangan dari sebuah liburan yang berujung bencana. Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita tentang pentingnya kebersamaan, perjuangan, dan harapan di tengah situasi sulit. Jangan lupa untuk tetap mendukung dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan kisah menarik lainnya di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita berikutnya.